Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kode etik profesi guru, mata kuliah Kapita Selekta SD. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Ani Sofiani, yang kedua Nur Iliani, yang ketiga Nining Safitri, dan yang keempat Lutfiatul Hasanah. Pembahasan kode etik profesi guru melingkupi yang pertama, etika kerja, etos kerja, loyalitas kerja, dan yang terakhir akan dibahas tentang kode etik. Etika kerja, etos kerja, loyalitas kerja, dan kode etik merupakan hal yang sangat saling berkaitan dan mempunyai peranan yang besar dalam mewujudkan profesionalisme dan kualitas kerja. Adapun efektivitas, efisiensi, dan produktivitas suatu pekerjaan akan banyak tergantung kepada unsur tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya dipahami, menghayati, serta mengamalkan dalam keseluruhan kinerjanya. Uraian berikut akan mengemukakan tentang persoalan yang berkaitan dengan hal di atas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang etika kerja. Etika atau etik memiliki makna sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara yang meliputi adat serta sopan santun, nilai mengenai benar atau salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika sendiri pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara umum, etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia, dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku. Sebagai acuan pilihan perilaku, etika sendiri bersumber pada norma-norma moral yang berlaku. Sumber yang paling mendasar adalah agama sebagai sumber keyakinan yang paling asasi serta filsafat hidup. Yang kedua, kita akan membahas tentang etos kerja. Kata etos berasal dari Yunani ethos yang berarti ciri sifat atau kebiasaan, adat istiadat, atau juga dapat dikatakan kecenderungan moral pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa. Dapat kita simpulkan bahwa etos kerja merupakan seperangkat sikap atau pandangan yang mendasar yang dipegang sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Etos kerja lebih merujuk kepada kualitas kepribadian pekerja yang tercermin dalam unjuk kerja secara utuh. Etos kerja lebih merupakan kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan perilaku pekerja ke arah terwujudnya suatu kondisi internal. Etos kerja mengandung beberapa unsur, antara lain yang pertama, disiplin kerja, yang kedua, sikap terhadap pekerjaan, yang ketiga,
kebiasaan-kebiasaan bekerja. Yang ketiga, loyalitas kerja. Loyalitas sendiri berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu loyal. Berarti loyalitas menurut Oxford Dictionary adalah mutu dari sikap setia. Sedangkan loyal didefinisikan sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seorang atau institusi. Menurut KBBI, pengertian loyalitas sebagai kepatuhan atau kesetiaan. Sedangkan Yusuf tahun 2010 memiliki pendapat bahwa loyalitas merupakan suatu sikap yang timbul sebagai akibat keinginan untuk setia dan berbakti, baik pada pekerjaan, kelompok atasan, maupun pada tempat kerja yang menyebabkan seseorang rela berkorban demi memuaskan pihak lain atau masyarakat. Loyalitas kerja guru terhadap pekerjaan dapat dilihat dalam bentuk kesetiaan, komitmen dan kepuasannya terhadap pekerjaan, maupun dalam bentuk motivasi kerja yang ditampilkan. Hal itu mempengaruhi tindakan guru tersebut dalam menjalankan aktivitas kerjanya. Guru yang memiliki loyalitas tinggi terhadap pekerjaan yang dimiliki tentu akan menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai tenaga pengajar dan pendidik di sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab serta menampilkan persepsi atau pandangan dan kepuasan yang baik terhadap pekerjaan yang dimiliki. Dan pada akhirnya akan mencerminkan seorang guru yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi profesional yang tinggi. Yang keempat yaitu kode etik guru. Pengertian kode etik guru. Kode etik merupakan suatu profesi, norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan, tidak saja dalam menjalankan tugas tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Adapun tujuan dari kode etik guru merupakan guru sebagai profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi oleh undang-undang. Guru dapat menempati profesi terhormat, mulia, dan bermartabat jika guru dapat memahami, mengamalkan, serta menghayati isi dari kode etik guru yang telah dirumuskan. Adapun fungsi dari kode etik guru yaitu sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Adapun rumusan kode etik guru. Kode etik guru Indonesia telah ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Adapun kongres pertama di Jakarta pada tahun 1973 dan kemudian disempurnakan lagi dalam Kongres PGRI ke-16 pada tahun 1989 yang juga bertempat di Jakarta. Adapun rumusan kode etik guru terdiri dari 9 poin.
Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan balik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Guru melaksanakan, yang terakhir yang kesembilan yaitu guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, adapun isi pokok kode etik guru dan dosen adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Mematuhi norma dan etika susila. 4. Menghormati kebebasan akademik. 5. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi. 6. Menghormati kebebasan mimbar akademik. Dan yang ketujuh, mengikuti perkembangan. Itulah materi yang telah kami rangkum dari kelompok 6 tentang kode etik guru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.